Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan memperbanyak kalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaahnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah pemirsa TikTok dimanapun Anda berada, yang senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu di live yang pertama TikTok saya, yaitu Al-Fakir Muhammad Arifin, ya, Abu Azkia, yang insya Allah kita akan bersama selama lebih kurang 30 menit ke depan dengan mengkaji satu kitab, yaitu Syarah Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Baik para pemirsa jamaah TikTok dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian ini, ya kajian pertama saya di TikTok, mari sama-sama kita melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sudah mulai di YouTube kita, channel kita, yaitu DMA channel, ya. DMA channel itu ada di YouTube, dan alhamdulillah kita sudah mengkaji kajian kitab Syarah Al-Hikam ini sudah 2 bab, ya. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Insyaallah tidak memakan waktu banyak, hanya sekitar setengah jam kurang lebih. Kita bisa sama-sama mengkaji, dan insyaallah kalau ada nanti yang ingin dipertanyakan silakan ditanyakan. Dan insya Allah nanti saya akan jawab. Ya, mudah-mudahan bisa saya jawab langsung. Kalaupun tidak bisa, insya Allah di lain waktu saya akan berikan jawabannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat kepada kita semua, terkhusus bagi penonton yang melihat, yang mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan urusannya dan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah pemirsa TikTok dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, ya, atau bab yang keempat daripada kitab Syarah Al-Hikam ini dengan judul, ya, Al-Maudhu', takdir tidak bisa diubah. Para jemaah pemirsa TikTok dimanapun Anda berada, bahwa disebutkan dalam kitab ini Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari mengungkapkan satu kalimat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhriqu aswaral aqdar. Bahwa kata beliau, keinginan dan usaha yang kuat tidak mampu merobek ketentuan takdir dari ilahi. Ya. Maka segala yang ditetapkan oleh Allah di alam azali tidak bisa diubah dengan usaha dan keinginan yang kuat. Maka sebab itu, engkau harus yakin wahai murid, bahwa keinginan dan usaha adalah bagian dari sebab. Sebagian sebab-sebab lainnya yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Dan sesuatu yang dihasilkan dari keinginan dan usaha keras adalah semata-mata qada atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keinginanmu tidak akan memberi manfaat apa-apa jika dihadapkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya,
Pertama, takdir Allah yang azali atau qada tadi tidak dapat ditembus oleh tekad, ambisi, dan usaha manusia. Jadi macam mana pun orang berusaha setengah mati dia, setengah apalah, udah luar biasa gitu, takkan mampu mengubah takdir itu. Bagaimanapun ceritanya. Karena segala yang terjadi telah berada dalam ilmu Allah. Sejak azali. Belum ada diciptakannya apapun. Maka usaha manusia tetap penting. Itu tidak salah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mesti ada yang namanya usaha. Ikhtiar. Tapi juga dibarengi dengan doa. Tetapi tidak bisa memaksa Allah untuk mengubah ketetapan itu. Kenapa? Karena yang hanya bisa mengubah ketetapan itu hanya Allah. Ada namanya sifat jais bagi Allah. Jais itu fi'lul mumkin au tarku. Ya mau dikerjakannya silakan, mau ditinggalkannya silakan. Karena dia yang punya kehendak. Kita tak bisa maksa itu. Oleh sebab itu jangan sampai kita keliru memahami tentang takdir ini. Ya. Bahwa semua itu sudah ditetapkan Allah. Nah, usaha itu sendiri bagian dari takdir. Orang berusaha pun bagian dari takdir. Jika seorang berhasil dengan usaha itu, sudah menakdirkan keberhasilan itu, maka Allah pun sudah menakdirkan itu. Jika tidak pun, itu bagian dari takdir juga. Maka usaha itu pun bagian dari takdir Allah. Artinya pertama, usaha dan keinginan tergolong sebab. Jadi ada sebab. Ya. Sebab tidak akan berpengaruh apapun jika Allah tidak menakdirkan musabab hasilnya. Jadi kalaupun kita ada sebab tapi tak dapat musabab dari Allah, maka tak akan dapat apa-apa. Tidak ada manfaat keinginan manusia jika bertentangan dengan kehendak Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu keinginan manusia tapi bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat. Contohnya, kita ingin kaya tapi mencuri, itu tak akan datang manfaat kepada kita. Karena itu tidak menjadi kehendak Allah. Jadi kalau mau kaya, kerja halalan thayyiban. Buat yang baik-baik. Maka samalah seperti api tidak akan membakar bila Allah tidak menakdirkan. Sebagaimana pada Nabi Ibrahim. Ini bagian daripada takdir yang Allah gambarkan kepada kita semua. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api oleh Namrud, ya, dan kroco-kroconya, Nabi Ibrahim itu tidak sama sekali terbakar. Kenapa? Karena tidak ada sebenarnya sebab apa yang akan mendapatkan suatu hal ataupun satu hal yang dapat dirasakan dia kalau tidak Allah kasih musababnya. Makanya tak akan mungkin. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, itu kan namanya sebab itu. Tapi ketika Allah tidak berikan musabab, maka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Ya. Nah, api itu bagian daripada sebab. Artinya orang-orang bagian daripada Namrud ingin menghancurkan Nabi Ibrahim. Dimasukkanlah. Itulah sebabnya tadi. Tapi Allah tak datangkan musabab, maka tak akan berpengaruh oleh Nabi Ibrahim. Sama sekali tak berpengaruh. Kenapa? Allah bisa merubah itu semua. Dan itu bagian daripada takdir. Kalaupun Allah ubah, itulah takdir yang Allah tetapkan. Artinya yang merubah itu tetap hanya Allah. Kita tak bisa merubah. Bagaimanapun kita hebatnya, kita tak akan mampu merubah takdir itu. Ustaz, tapi ada cerita kalau misalnya kita doa dapat merubah takdir. Itu bukan bagian daripada merubah takdir. Itu bagian dari takdir itu sendiri. Karena bagian doa itu kan sebab. Kalau Allah jadikan, maka itu musabab. Maka itu bagian dari takdir itu sendiri. Jadi bukan karena kita berdoa akhirnya berubah takdir. Tidak. Karena Allah sudah takdirkan. Itu yang mesti kita pahami. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai keliru masalah takdir ini. Ya. Kita tak akan mampu berbuat apa-apa. Obat tidak bisa menyembuhkan bila Allah tidak mengizinkan. Bagaimana kita mau berobat? Itu kan sebab. Kita berobat sebab. Tapi tak dikasih musabab oleh Allah. Maka tak akan bisa sembuh. Mau sekaya apapun orangnya. Punya kerjaan. Bisa dia bekerja. Keluar manapun. Ketika dia sakit. Dia mau berobat kemanapun bisa. Tapi kalau Allah tak jadikan musabab terhadap hal itu. Maka tidak akan datang yang namanya kesembuhan. Daripada penyakit tersebut. Jadi jangan katakan ketika orang sudah berobat. Akhirnya sembuh. Belum tentu. Kalau Allah tak takdirkan, tak akan dapat musababnya. Maka ketika kita tahu obat itu tidak menyembuhkan,
Apakah kita lantas tak berobat? Keliru. Kita tetap harus berobat. Karena itu sebab. Kalau Allah berikan musababnya, maka takdirnya Allah tentukan kita sembuh. Maka sembuhlah ya. Bukan karena obatnya, tapi karena Allah berikan kesembuhannya. Ini banyak orang sekarang keliru. Oh, di sana kalau mau berobat, dukunnya paten. Dokternya mantap. Semua bagus dibilang. Nauzubillah. Padahal kita ini tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah takdirkan, mana bisa kita melakukan perbuatan apapun. Tak ada apa-apa. Jadi jangan sampai kita keliru. Ya. Oleh sebab itu obat tidak bisa menyembuhkan. Kalau bisa menyembuhkan obat, takkan ada orang sakit. Minum obat nih, sembuh. Minum obat nih, sembuh. Takkan ada orang sakit. Jadi Ustaz, kalau misalnya ada orang minum memang sembuh, Allah takdirkan dia sembuh. Bukan karena obatnya. Itu kan tadi kita bahas. Ya, jadi jangan cepat keliru. Jadi yang pertama, itulah bagian daripada apanya. Ya, yang perlu kita pahami terkait dengan takdir tidak bisa diubah. Kemudian apa lagi? Titik yang kedua yang mesti kita pahami terkait dengan takdir ini. Bahwa pertama, tawakal yang benar. Hidup ini mesti punya ketawakalan. Bersandar kepada Allah. Usaha tetap wajib. Tapi hati tidak boleh bergantung pada usaha. Tetaplah bergantung kepada Allah. Itu yang disebut tawakal tadi. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah punya tekad yang bulat. Nggak setengah hati lagi. Maka sandarkan dirimu kepada Allah. Jangan setengah hati. Ketika punya tekad yang bulat, sandarnya hanya kepada Allah. Jangan sandar kepada manusia. Manusia ini takkan mampu menjadi topangan untuk orang lain. Tak bisa. Bertopanglah kepada yang maha memberi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Menjaga dari ujub. Kenapa? Jangan merasa berhasil karena usaha sendiri. Kita tak bisa kita ini berbuat apapun. Udah dibilangi la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah Allah katakan kita ini tak mampu berbuat apapun, bersandarlah kepada Allah. Supaya nak datang ujub kita, sombong kita, ria kita. Jangan katakan kita berhasil karena usaha kita. Kalau sudah kita katakan karena usaha kita, muncullah ujub. Makanya menjaga dari ujub itu. Ya. Orang yang meyakini bahwa takdir itu tidak bisa dirubah, dia menjaga dari keujuban. Ya. Kemudian apa? Ridha terhadap hasil yang Allah berikan. Kita ini kalau sudah yakin terhadap takdir ini, kita nggak pernah merasa bahwa takdir yang Allah berikan itu sangat kejam untuk kita. Tidak. Malah itulah yang sebenarnya terbaik untuk kita. Kita ini nggak tahu bahwa hidup ini yang mungkin kita anggap sulit, padahal sebenarnya itulah kebaikan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kita ini nggak tahu. Kadang yang kita anggap baik belum tentu baik. Bisa jadi itu yang buruk. Kita nganggap baik, rupanya itu yang buruk. Atau sebaliknya, yang kita anggap buruk, itulah yang terbaik. Jadi jangan sebut kita ini salah memahami. Kalau sudah kita salah memahami, kita nanti yang mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tak tahu tuh masalah ridha ini tadi. Karena semua hasil yang Allah berikan itu, itulah yang menjadi kebaikan sama kita. Mau apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik. Karena itu milik Allah. Itu punya Allah. Apa lagi yang mau kita buat? Dan kita ini aja pun cuma sekedar mainkan peran kita. Kayak kita kalau memang hamba, ngaku hamba, sujudlah kepadanya. Jangan kita ngaku hamba, tapi tak pernah sujud kepada Allah. Orang yang begini ini nanti yang akan mendapatkan kesulitan di akhirat sana. Kita ini kalau dihitung-hitung, kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini makhluk akhirat. Karena kita bakalan pulang ke akhirat. Ini saya live di TikTok. Supaya apa? Banyak orang menonton TikTok ini. Biar paham. Nah orang sekarang ini tahulah. Sibuk dengan dunianya. Dia lupa dia bakalan meninggalkan dunia. Padahal dunia ini hanya sementara. Berapa kali lah kita bisa berbuat hidup ini. Tak ada apanya kita ini. Sebentar. Bakalan pulang kita kepada Allah. Makanya para pemirsa TikTok. Kalau memang mau berlanjut terus kajian ini. Ya macam mana biasanya orang kalau mau main TikTok. Tap-tap layar. Apa lagi? Kirim komen-komen. Kalau bisa share sebanyak-banyaknya. Jadi orang banyak tahu. Kalau mau berlanjut di TikTok ini terus. Karena pun saya
dari macam-macamnya saya lihat kayaknya agak berat main di TikTok nih. Saya rasa saya kembali lagi nanti ke YouTube. Cuman lagi ya kalau memang bisa kita ini ada nanti penontonnya, saya lihat memang betul-betul ramai, kemudian banyak yang menge-share dan ini menjadi kebaikan kita semua, orang melihatnya pun berubah. Insyaallah mudah-mudahan saya akan teruskan ya. Tapi ya kasih komen-komennya kira-kira gimana, apakah kita buat macam mana caranya, itu tergantung pada pemirsa penonton ya TikTok dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus. Salah satu dalil yang menguatkan terkait dengan ridha ini, bahwa takdir tidak bisa diubah. Ya, surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Perintah Allah itu adalah ketetapan yang sudah pasti terjadi. Surah Al-Ahzab ayat 38. Maka tak akan mungkin kalau sudah Allah perintahkan, Allah tetapkan, tidak akan mungkin itu terlewatkan. Itu Quran. Kita ini tak boleh ragu sama isi Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ragu sedikit aja kita, keimanan kita diragukan. Ya. Maka tak akan mungkin Quran itu menyelisih daripada pemahaman para ulama. Dan gak mungkin ulama itu menyelisih isi Al-Quran. Karena dia seorang ulama mengkaji Quran, mengkaji hadis. Oleh sebab itu dia akan ridho. Dia akan tahu bahwa segala sesuatu itu Allah sudah tetapkan. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa ketetapan Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahwa Allah sudah tetapkan itu jauh sebelum kita ada. Ya. Dalam riwayat itu 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah tetapkan ketentuan itu. Jadi jangan kita pula merasa bahwasanya, oh ini karena usahaku, ini karena kemampuanku, kalau aku nggak bisa bekerja, nggak dapat apa-apa. Allah pun sudah takdirkan kita untuk bekerja. Itu sebab. Tapi kalau Allah tak kasih musabab, maka tak akan dapat hasil kebaikan daripada kerja itu. Oleh sebab itu jangan sempat kita ujub, jangan kita sombong. Kemudian yang ketiga, apa? Manusia hanya punya usaha, bukan hasil. Hasil itu milik Allah. Wa allaysa lil insani illa ma sa'ah. An-Najm ayat 39. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Maka usaha bagian daripada kewajiban untuk manusia. Tapi hasilnya itu milik Allah, bukan punya kita. Ayat ini menegaskan tugas manusia adalah berusaha, bukan menentukan hasil. Maka kita tak akan bisa menentukan hasil. Oh, ini ku hitung nih. Nanti aku jualan ini, dapatnya sekian, dapatnya sekian. Usaha aja, jualkan saja. Masalah Allah kasih berapa-berapa, itulah yang Allah tetapkan. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah berburuk sangka, kita yang susah. Ini masalah takdir tadi. Makanya ketika Allah tetapkan takdir itu, berapa lama? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ya, nomor hadis 2653. Artinya apa? Allah sudah tetapkan itu jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun. Kemudian yang kedua apa? Ketetapan Allah tidak bisa tertolak kecuali dengan doa. Nah, ini hadis nih. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmizi ayat nomor hadis 2139. Bagian ulama menjelaskan bahwa doa yang menolak takdir itu sendiri adalah bagian dari takdir itu. Inilah tadi saya bilang. Jadi doa itu pun juga bagian takdir. Bukan karena doa tadi itu berubah takdir. Tidak. Karena doa itu juga bagian dari takdir. Sehingga tidak bertentangan. Jadi jangan bilang katanya, oh doa itu bisa menolak takdir. Bertentangan berarti. Takkan mungkin takdir Allah bisa diubah. Jadi doa itu sebab. Allah kasih musabab. Maka Allah tetapkanlah doa itu pun jadi bagian dari takdir. Bukan merubah takdir. Paham sampai sini? Jadi jangan sempat kita keliru. Ya. Yang katanya doa itu merubah takdir. Kalau begitu, menyalahi. Karena setiap yang Allah tetapkan tak akan bisa dirubah. Ya. Inilah yang menyebabkan bahwa kalimat itu tidak bertentangan. Artinya apa? Doa itu pun bagian dari takdir.
Para jamaah TikTok dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Jika seluruh dunia ingin memberi manfaat. Nah, ini yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, jika seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak bisa melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini sangat sesuai dengan hikmah tadi ya, bahwa yang di atas tadi kita katakan, tidak ada satu umat ini pun berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, nggak akan bisa. Mereka tidak bisa melakukannya kecuali yang Allah tetapkan kepada kita. Artinya apa? Semua itu tidak akan ada gunanya kalau Allah tidak memberikan takdir di dalamnya. Para jamaah pemirsa TikTok dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Inilah gambaran ya, jelas bahwa takdir itu pada intinya tidak bisa diubah. Jangan sesekali kita mengatakan bahwa takdir itu bisa diubah. Tidak. Kita ini hanya manusia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah memberikan kekuatan. La tataharrak syai'. Nggak ada yang mampu bergerak di muka bumi ini. Illa biiznillah. Kecuali atas izinnya Allah. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengatakan, oh takdirku bisa kuubah kok dengan doaku. Doa itu pun bagian daripada takdir. Jangan sesekali kita keliru terkait dengan takdir ini. Karena apapun yang Allah tetapkan terhadap takdir kita, itulah yang terbaik untuk kita. Diuji kita dengan kesabaran, diuji kita dengan kelaparan, diuji kita dengan kegembiraan, kekayaan, dan sebagainya. Semua itu bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Tinggal lagi berbaik sangka kepada Allah, inilah yang paling baik sebagai orang yang beriman. Jangan sesekali kita berburuk sangka kepada Allah. Karena orang yang berburuk sangka kepada Allah, maka hidupnya pun semakin sulit dan dia akan jauh daripada kebaikan. Oleh sebab itu jamaah pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, terkait dengan takdir ini, bahwa takdir itu tidak bisa diubah. Ini menjadi hak paten Allah. Kita tak punya kuasa terkait dengan itu. Yang penting kita tetap berusaha maksimal, berdoa, tawakal kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, dan mudah-mudahan menjadi orang yang penuh dengan kehati-hatian dalam beramal. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan hidayah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.